Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya diamankan dalam operasi tangkap tangan, OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan orang nomor 1 di Lampung Tengah tersebut. Benar, kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025, malam. Sebelumnya, kabar penangkapan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya oleh KPK ramai beredar sejak awal pekan ini. Namun saat itu KPK mengaku belum mendapatkan konfirmasi. Kabar OTT KPK itu muncul saat berlangsungnya kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD Lampung Tengah di Hotel Novotel, Jakarta dengan agenda sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP yang dilaksanakan pada 7-9 Desember tahun 2025. Saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto mengaku belum menerima laporan resmi terkait kegiatan penindakan tersebut. Saat itu Setio tengah berada di Yogyakarta. "Oh, belum terinformasi. Pimpinan masih sibuk di Jogja," kata Setio ketika dikonfirmasi awak media mengenai isu OTT tersebut. Setio mengatakan jajarannya saat ini masih fokus pada agenda kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia 2025 di Yogyakarta. Drama salah tangkap anggota DPRD. Sebelum akhirnya KPK membenarkan penangkapan Bupati Ardhito Wijaya pada Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025, malam, anggota DPRD Lampung Tengah, Pur Heri Sumardianto mengaku sempat dijemput KPK pada Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025. Diduga KPK salah tangkap. Pur Heri kemudian diperbolehkan pulang oleh KPK. Menurut Pur Heri tak hanya dia yang diperbolehkan pulang, ada 4 anggota DPRD Lampung Tengah lainnya juga sudah dipulangkan. "Tadi yang pulang bareng saya ada 4 orang lagi, anggota DPRD Lampung Tengah," kata politisi PKS itu dikutip dari Tribun Lampung, Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, malam. Pur Heri mengungkapkan kronologis penangkapan dirinya. Ketika itu, Pur Heri sedang beristirahat di kamar bersama istrinya. Tiba-tiba ia didatangi seseorang yang tidak dikenal. Orang tersebut lalu melakukan penggeledahan dan kemudian memintanya untuk ikut. Pur Heri mengaku tak tahu apa permasalahan sehingga dia sampai dijemput KPK. "Saya nggak tahu. Saya lagi tidur di kamar sama istri. Saya nggak mengikuti perkembangan," kata Pur Heri. Jurnalis dianiaya dan diintimidasi. Tak hanya drama salah tangkap, seorang jurnalis di Lampung Tengah juga mengaku diintimidasi saat tengah melakukan tugas jurnalistik. Ferry Syahputra dianiaya saat sedang berada di rumah dinas Bupati Komplek Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Gedung Sesat Agung Nuwo Balak dikenal sebagai kompleks rumah dinas, dinas jabatan serta pusat kegiatan pemerintahan dan adat di Kabupaten Lampung Tengah. Saat itu, Selasa, tanggal 9 Desember tahun 2025, Ferry sedang melakukan tugas peliputan agenda Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, yang dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Ferry berniat mengejar konfirmasi terkait isu dugaan OTT KPK yang menyeret sejumlah pejabat Kabupaten Lampung Tengah. "Saya dihampiri beberapa orang dan diusir. Setelah itu saya diintimidasi, dilingkari oleh 7 orang, lalu mendapat kekerasan fisik," ungkap Ferry usai melapor ke Polres Lampung Tengah, Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025. Ferry menceritakan, aksi tersebut terjadi ketika ia melewatkan agenda Hakordia karena terlambat datang. Karena sudah berada di rumah dinas Bupati, Ferry memutuskan untuk duduk sejenak di area rumah dinas. Tak lama kemudian, Ferry mengaku didatangi beberapa orang yang langsung mengusirnya keluar dari area rumah dinas. Saat digiring berjalan di lorong menuju pintu keluar, "Saya sudah ditunggu beberapa orang dan langsung melingkari saya. Di situ saya diintimidasi dan dianiaya," terangnya. Intimidasi itu terjadi karena orang-orang itu mengaku tidak suka saya berada di sana.
Saya mendapat perkataan bernada ancaman, disusul perlakuan kasar, tubuh saya didorong, saya dicekik, saya disundul dengan kepala, lalu mulut saya ditampar, terangnya. Menurut Ferry, situasi mereda setelah beberapa orang datang dan melerai ketegangan. Ferry lalu segera beranjak dari lokasi dan langsung mendatangi Polres Lampung Tengah untuk membuat laporan resmi. Saat ini laporan tersebut telah diterima Polres Lampung Tengah. Saya berharap kejadian selayak perbuatan preman yang saya alami ini tidak terulang lagi, baik untuk diri saya atau rekan-rekan jurnalis yang sedang melakukan peliputan, ujarnya. Dalam posisi sendirian, dikerumuni 7 orang dan menerima intimidasi serta penganiayaan, tentu membuat saya terancam dan sangat merasa tidak nyaman, ujarnya. Status hukum Ardhito. Dugaan sementara, penangkapan Ardhito berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Saat ini, para pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, KPK memiliki waktu 1x24 jam pasca penangkapan untuk melakukan gelar perkara dan menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. KPK dijadwalkan mengumumkan secara resmi status hukum Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, pada Kamis, tanggal 11 Desember tahun 2025, hari ini. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa nasib Ardhito Wijaya beserta 4 orang lainnya yang turut diamankan akan disampaikan ke publik setelah pemeriksaan intensif 1x24 jam rampung. Kronologi dan konstruksi perkara secara lengkap akan kami sampaikan dalam konferensi pers besok pada Kamis, 11/12, kata Budi dalam keterangan tertulisnya, Rabu, tanggal 10 Desember tahun 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.